Assalamualaikum. Kali ini saya mau buat nastar kerang tanpa cetakan. Bisa banget dijadikan untuk ide jualan atau untuk isian toples di hari lebaran nanti. Bentuk nastarnya cantik banget seperti ini ya. Di dalam wadah kita masukkan campuran margarin dan juga butter. Kalau untuk kue kering seperti ini saya memang lebih suka pakai campuran butter. Tapi kalau teman-teman mau versi ekonomis boleh pakai yang full margarin. Balik ke selera masing-masing saja ya. Tambahkan juga gula halus yang kita ayak. Kita kocok pakai whisk seperti ini boleh. Pakai mixer juga boleh dengan kecepatan rendah kurang lebih selama 1 menit sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, masukkan kuning telur sambil diaduk rata. Kalau teman-teman mau pakai pasta vanila, ini boleh ya, secukupnya saja. Tapi kalau tidak pakai juga tidak masalah, ini bebas. Kalau sudah tercampur, kita masukkan bahan keringnya, ada susu bubuk dan tepung terigu. Tepung terigunya ini saya bagi 2 bagian, dan ini bahan keringnya kita ayak, supaya tidak ada yang menggumpal. Ini tepung yang saya pakai ya. Kalau sudah masuk tepung, kita aduk perlahan saja. Tidak usah sampai tercampur rata karena kita mau memasukkan lagi tepung yang bagian kedua. Kita aduk lagi bahannya. Ini karena agak berat, saya mau mengaduk sebentar pakai spatula ya. Mengaduknya jangan terlalu lama dan jangan terlalu ditekan. Nanti hasil cookiesnya dia bisa keras. Ini supaya tercampur dengan rata, saya mau aduk sebentar pakai tangan. Ini cukup sebentar saja sampai tercampur saja ya teman-teman, seperti ini. Jadi hasil akhir adonannya seperti ini. Kalau nanti hasil akhir adonan teman-teman itu terlalu lembek, boleh ditambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu sampai bisa kita pulung. Kalau kita pulung nanti hasilnya seperti ini ya. Ini sudah bisa untuk kita cetak. Untuk mencetak adonannya supaya sama besar dan cepat, saya pakai sendok takar yang 1 sendok teh seperti ini. Kita ambil 1 sendok teh peres adonan ya. Seperti ini supaya lebih cepat. Dan kita ambil saja dulu sebagian adonan, nanti sisanya ini harus ditutup supaya dia tidak kering dan juga keras ya. Siapkan juga selai nastar yang sudah kita bulat-bulatkan dan agak kita loncongkan sedikit seperti ini. Lalu kita ambil 1 bagian adonan yang sudah kita takar tadi dengan sendok teh. Kita bulat-bulatkan ini sambil agak dipadatkan supaya nanti dia tidak pecah. Kalau sudah bulat seperti ini agak kita loncongkan. Jadi ujung-ujungnya ini agak sedikit lancip ya. Seperti ini, kemudian kita tekan. Kalau sudah, kita beri isian selai nastarnya. Seperti ini. Kemudian dari bawah ini kita tarik seperti ini ya. Dan ini agak kita rapi-rapikan. Lalu kita buat motifnya pakai bantuan garpu. Caranya seperti ini ya. Jadi seperti ini bentuknya, ini cantik banget. Kita ulangi lagi langkahnya, kita bulatkan dulu sambil agak dipadat-padatkan, kita lonjongkan. Ujung-ujungnya ini agak lancip dan kita tekan, lalu kita beri isian selai nastarnya ya. Kalau di awal-awal membuat ini memang nanti bentuknya tidak begitu sempurna ya teman-teman. Kita perlu penyesuaian, tapi nanti setelah 5 atau 6 kali kita membuat, itu lama-kelamaan kita akan semakin terbiasa, bentuknya juga akan semakin bagus. Ini sebenarnya tidak ribet sama sekali ya teman-teman. Bentuknya juga cantik seperti ini. Dan kalau sudah kita susun di dalam loyang seperti ini, siap kita panggang di oven yang sudah kita panaskan 10 menit sebelumnya. Saya pakai suhu 150 derajat, api atas bawah selama 20 menit atau sampai setengah matang. Kalau pakai oven tangkring, gunakan api sedang yang dikecilkan ya, kurang lebih 25 menit atau sampai setengah matang. Kalau sudah kita keluarkan dari oven, kita tunggu dulu dia sampai dingin atau sampai suhu ruang. Kemudian kita siapkan olesan kuning telurnya, 2 kuning telur dicampur dengan 1 sendok makan minyak dan juga pewarna kuning tua. Ini opsional ya pewarnanya. Kalau hasilnya mau lebih halus boleh disaring seperti ini. Dan ini siap untuk kita jadikan olesan ya. Kita oles secara merata di permukaan atasnya saja. Seperti ini. Ini kondisinya sudah tidak panas lagi ya teman-teman.
Kalau masih panas kita oleskan nanti bentuknya jadi jelek. Kemudian kalau sudah kering, ini bagian atasnya tidak lengket ya kalau kita tekan. Kita oles lagi untuk kedua kalinya. Ini agar hasilnya lebih mengkilat dan lebih cantik. Seperti ini. Ini siap untuk kita panggang lagi. Ovennya tadi sudah kita panaskan juga ya, 10 menit. Dan kita panggang dengan suhu yang sama, kurang lebih 20-25 menit lagi atau sampai matang. Kalau sudah matang, keluarkan dari oven. Kalau teman-teman lihat ini hasilnya dia tidak mengkilat, kita boleh gunakan tisu seperti ini. Ini karena dia masih beruap panas, kelihatannya dia tidak mengkilat ya teman-teman. Kita oleskan saja seperti ini, boleh juga pakai kuas yang kering. Nanti dia akan kelihatan lebih kinclong ya. Ini hasilnya. Kalau sudah tidak panas lagi, boleh kita masukkan ke dalam toples. Ini toples yang saya pakai ukuran 350 gram. Ini loyang yang kedua, tadi loyang yang pertama dapat 1 toples. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini bisa dapat 2 toples setengah untuk ukuran toples yang 350 gram ya. Ini isiannya padat, bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Dan di toples yang ini warnanya dia sedikit lebih kecoklatan. Kalau di toples yang satu lagi dia kuningnya ke kuning yang lebih muda ya. Jadi kalau untuk tingkat kematangan ini bebas sesuai selera saja. Kadang ada yang lebih suka lebih kecoklatan hasilnya atau yang lebih muda. Ini balik lagi ke selera masing-masing. Dan seperti ini dia hasil nastar kerangnya. Walaupun tanpa cetakan ini bentuknya cantik banget. Dan ini kalau teman-teman lihat nastarnya ngeprul banget. Ini tidak keras sama sekali. Harumnya juga ini enak banget. Untuk nastarnya ini begitu masuk mulut dia langsung lumer, ngeprul. Rasanya enak banget, pokoknya ini mantul ya. Ini bisa untuk isian toples di hari lebaran nanti, atau kalau mau dijadikan ide jualan ini juga mantap banget ya. Teman-teman bisa lihat untuk satu toplesnya kira-kira beratnya seperti ini. Jadi selamat mencoba. Assalamualaikum.